Baik pemirsa Senja TV, Anda kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus. Saya masih bersama dengan narasumber saya, ada Bapak PJ Bupati Sinjai, Bapak TR Fasul Fala. Pak, ini kalau untuk lebih dikenal luas Kabupaten Sinjai, seperti apa sih Pak Bapak membranding Kabupaten Sinjai ini? Saya membranding Kabupaten Sinjai yang pertama dengan Sinjai Ehau ya. Oke. Sinjai Ehau itu adalah slogan yang selalu kita gaungkan setiap pertemuan. Supaya untuk apa? Untuk membangkitkan semangat. Oke. Untuk membangkitkan semangat, memotivasi masyarakat supaya mencintai daerahnya. Iya. Nah, begitu saya sampaikan Sinjai, jawabannya Ehau. Ayo kita bergerak. Nah, itu artinya. Ayo kita bergerak untuk memajukan Sinjai. Iya. Itu yang saya branding. Terus kita membranding Sinjai dengan seluruh produk. Kalau di Makassar itu mengatakan Makassar kota makan enak. Oke. Kalau di Sinjai ada Sinjai Seduh Hasta. Oke. Sinjai Barista. Ini branding orang lagi. Oke. Sinjai Kota Barista. Oke. Sinjai kota bebas katarak. Oke. Terus Sinjai kalau ingin cerutu, datanglah ke Sinjai. Ada cerutu letak-letak yang ada di Sinjai Borong dan Sinjai Barat. Iya. Itu tembakonya sangat bagus. Bisa menjadi tembakau untuk bahan cerutu. Oke. Ini yang kita menjadikan Sinjai tempat makanan buah, tempat destinasi wisata intinya. Pak, kalau Anda melihat sejauh ini Pak, destinasi wisata di Kabupaten Sinjai ini seperti apa Pak? Nah, ada 27 ya. 7 yang dikelola oleh dinas pariwisata, 20 yang dikelola oleh desa-desa. Termasuk hari ini kita melakukan interaksi di sini. Ini di Desa Panaikang, Pantai Malengreng. Ini merupakan juara tingkat nasional, juara tingkat nasional dengan kategori desa maju dan mandiri. Nah itu Pak, desanya ada di sini itu. Ini merupakan satu terobosan, suatu inovasi yang sangat bagus untuk desa-desa yang ada di luar Pulau Jawa. Satu-satunya masalahnya, satu-satunya yang di luar Pulau Jawa yang masuk 3 besar. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, ini juga bentuk kebanggaan begitu Pak Iya, ya? Kita pasti ini suatu kebanggaan. Oke, Pak PJ, ini kalau kita melihat bahwa sebuah kabupaten itu tidak akan, pembangunannya itu tidak akan bagus kalau tidak didukung dengan anggaran, salah satunya PAD. Nah, kalau Anda melihat sejauh ini PAD di Kabupaten Sinjai sendiri seperti apa? PAD kita ya kita masih terus melakukan cara-cara yang baik, apalagi tahun ini sudah kita temukan kita dengan mempergunakan MPOS. MPOS, setiap pedagang kita akan memberikan MPOS dan melakukan kerjasama dengan bank, baik Sulselbar, Bank BSI, Bank BNI, Bank Mandiri, BRI, itu dengan mempergunakan QRIS supaya langsung masuk uangnya. Itu satu. Yang kedua, program-program yang bisa saya guide dari luar itu sudah kita guide dengan tidak menggunakan anggaran daerah. Nah ini salah satu terobosan yang saya lakukan. Ini lagi dijalankan, ini terkait dengan mal pelayanan publik secara elektronik. Itu anggarannya adalah anggaran dari Ford Foundation melalui Plan C, yang itu bekerja sama antara BSKDN Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah Kabupaten Sinjai. Terus kita juga ada kerjasama dengan Japan Inisiatif yang kemarin baru datang terkait dengan review. Review itu kerjasama antara BSKDN dengan Japan Inisiatif dan pemerintah Kabupaten Sinjai. Dalam hal ini adalah Brinda, Bapelitbangda Kabupaten Sinjai. Ini, jadi ada beberapa program kegiatan yang tidak mempergunakan anggaran daerah. Pak, kalau Anda melihat sejauh ini, sudah ada catatan penting nggak sih Pak yang disiapkan untuk menjalankan pemerintahan 1 tahun ke depan ini Pak? Oh iya, itu dinilai dari 3 bulan. Saya kan tadi sudah menyampaikan di segmen pertama. 3 bulan sekali kita dievaluasi, 3 bulan sekali, dan harus ada produk. Untuk 3 bulan pertama saya sudah menunjukkan bahwasanya Sinjai bisa menghasil cerutu. Itu dari satu letak yang harganya 20.000, dan itu letak itu dibuat selama 3 tahun, diasapkan selama 3 tahun, dan satu letak itu dijual cuma dengan harga 20.000. Dengan inovasi yang kita berikan, kita membuat salah satu cerutu. Itu satu cerutu bisa harga 350.000 yang paling murah. Dengan kualitas letak yang 3 tahun dilakukan pengasapan. Nah ini kemarin sewaktu evaluasi program kegiatan saya, ini menjadi program prioritas. Dan untuk tahun ini kita akan memasukkan investor dari BIN Jember, itu Pak Imam yang akan datang kemari untuk menanam
tembakau Kuba sebagai pelapisnya. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi ada alih teknologi di situ. Ini kan kalau dibilang bahwa pasarannya memang agak susah begitu Pak kalau untuk di Kabupaten Pasaran enggak, pasaran enggak susah karena dia ada, saya mainnya di segmen di menengah ke atas. Menengah ke atas, dan itu karena saya pencinta cerutu, jadi ya ini kesempatan. Kemarin juga ada kawan-kawan waktu evaluasi, itu saya tunjukkan dengan kawan-kawan pencinta cerutu, itu menjadi keunikan tersendiri. Karena tembakaunya ini unik, karena dia dibuat selama 3 tahun dilakukan pengasapan, ada yang 5 tahun. Nah, ini menjadi keunikan tersendiri sehingga BIN Jember yang di Jember itu pengusahanya Mas Imam mau menanamkan investasinya di Sinjai Borong, Sinjai Borong dan Sinjai Barat untuk nanam bibit tembakau Kuba. Nah, ini yang terpenting supaya masyarakat kita juga ada ahli teknologi. Sebab kenapa pengasapan yang dilakukan ke tembakau ini menjadi suatu keunikan tersendiri ya di komunitas cerutu. Sebab dia di dalamnya kretek tapi dibalut dengan tembakau Kuba. Dan itu sejenis Don Agusto kalau saya bilang. Pak, kalau berbicara soal SDM, Anda melihat SDM di Kabupaten Sinjai ini bagaimana Pak? Kita memiliki 2 universitas ya. Universitas UMSI, Universitas Muhammadiyah Sinjai, dan Universitas Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan. Ini menjadi tolak ukur bahwasanya SDM yang ada di Kabupaten Sinjai cukup mumpuni. Tinggal, ini tinggal mau apa tidak kita melakukan eksplorasi. Kita eksplor kawan-kawan yang ada di universitas untuk mau bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kemarin waktu saya ngajar di UMSI, itu saya berikan target-target, tantangan-tantangan. Dengan Universitas Ahmad Dahlan juga saya memberikan program malah. Kita ingin membuat kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sinjai dengan Universitas Ahmad Dahlan Sinjai terkait dengan kampung Arab ataupun kampung Inggris. Saya sudah membuat di Malenggreng ini kampung Inggris, tapi kerjasama dengan Unhas. Nah, ini lagi dengan Ahmad Dahlan. Karena saya ingin memanfaatkan universitas yang ada di Sinjai. Rencananya kapan Pak akan diterapkan ini? Tinggal mereka. Tergantung. Kemarin saya setelah ngajar di sana kuliah umum, itu sudah saya berikan untuk modal program 10 juta. Silakan digunakan untuk program kegiatan itu. Saya support habis. Dan kemarin dengan Unhas pun setelah anak-anak KKN, mereka minta izin kembali, itu juga kita akan ada kerjasama lagi dengan Unhas. Saya mau setelah anak-anak pulang, mahasiswa pulang, itu bukan hanya pulang, ya sudah selesai, gugur tanggung jawab. Tapi apa yang menjadi produk KKN itu yang kita kembangkan. Ada yang tertinggal begitu, dibawa pulang. Diberlanjutkan. Sustainable, keberlanjutan. Pak, ini kalau kita melihat nanti akan panjang, kurang lebih 1 tahun akan menjabat sebagai PJ. Sudah ada seperti apa tantangan atau rintangan selama kurang lebih 5 bulan ini menjalankan? Kalau 5 bulan ini tantangannya sudah pasti ya, di sana sini program kegiatan kan orang pasti mengenal ya. Tidak mengenal berarti nggak sayang. Ya pasti orang meminta lebih, itu pada umumnya pasti akan seperti itu. Tapi ya saya menjawab dengan kinerja. Dan saya memberi garansi apa yang saya lakukan selama 5 bulan dan insya Allah 1 tahun ini standarnya tinggi saya buat. Standarnya ini sangat tinggi. Mungkin bupati-bupati selanjutnya akan menjadi berat ya untuk mengikuti program ataupun tata kelola pemerintahan yang saya lakukan, baik berhadapan langsung dengan masyarakat, dikritik, ya semua. Ya, kita hadapi dengan senyum aja. Terus datang berbaur dengan masyarakat. Kalau tantangannya di Sinjai ya bisa dibilang bisa kita lalui semua. Yang intinya adalah keterbukaan. Mereka butuh pemimpin yang mau duduk, yang mau dengar. Yang mau duduk dengan mereka sepapan sepematang, tidak ada perbedaan antara Anda bupati, Anda masyarakat, nggak ada. Ya jadi dia senangnya masyarakat itu bupatinya yang berbaur. Nah, ini yang ya alhamdulillah memang udah keseharian saya seperti ini. Iya, Pak, kalau ini terkait dengan perangkat daerah, Pak. Sejauh ini kinerja Anda melihat dan Anda perhatikan sejauh ini kinerja dari perangkat daerah itu seperti apa, Pak? Oh ya, setelah Lebaran ini nanti, nah ini udah bocoran saya kasih lagi. Siap-siap ya, Diku. Siap-siap. Siap-siap. Semuanya kita akan melakukan uji kompetensi baik eselon 3 dan 4.
Karena banyak peta jabatan yang kosong. Mulai sekarang sudah saya perintahkan kemarin. Masuk bulan 1 tahun 2024 itu saya sudah memerintahkan Kepala BKP SDM, Pak Lukman Manan, untuk melakukan inventarisasi peta jabatan. Jadi jabatan-jabatan yang kosong khusus untuk eselon 3 dan 4. Untuk eselon 2 setelah ini akan ada evaluasi, uji kompetensi, uji kelayakan, sesuai dengan Permenpan nomor 38 tahun 2017 terkait dengan level-level yang harus dia mengerti, taksonomi belumnya, C1, C2, C3, seharusnya dia selaku kepala dinas, ngerti nggak terkait dengan taktis operasional. Sebab kepala dinas bukan lagi teknis. Eselon 3 yang mengatakan kerjanya teknis operasional. Nah, eselon 4 udah operasional. Jadi sedikit bocoran ini sudah dari sekarang harus siap-siap begitu Pak? Siap. Ada motivasi nggak sih Pak yang diberikan kepada perangkat OPD untuk memberikan motivasi-motivasi? Yang sudah jelas akhir 2023 sudah tercermin. Sudah tercermin. Banyak OPD yang cat midu, itu menjadi catatan tersendiri. Terus OPD yang tidak mencapai target PAD-nya, kita lihat 3 bulan ke depan. Nah, saya ingin lihat realisasi apakah masih cat midu. Soalnya kenapa? Di bulan 2, pertengahan bulan 1 kemarin saya sudah memberikan alarm. Silakan ngambil uang persediaan. Sebab sudah saya hitung, sebab tahun ini saya yang create. Saya yang create, jadi saya tahu. Sampai ₹1 pun saya tahu kemana dia larinya. Jadi kepala dinas mau main-main, mau coba-coba ya silakan aja, nggak masalah. Oke, Pak, kalau sebelumnya ini Pak, sebelum menjabat sebagai PJ Bupati Kabupaten CJ, pekerjaan yang sebelumnya Pak di mana? Ya, saya alhamdulillah cukup circle question saya cukup. Circle question saya dari pegawai kecamatan, terus naik pegawai kabupaten, jadi kasubit, ya saya laluin dengan dari bawah lah, dari pengatur muda tingkat 1, golongan 2B di kecamatan, terus ya eselon-eselon dari eselon 4, eselon 3, eselon 2 di umur 36 tahun, terus jadi staff lagi di umur 40 tahun lebih sedikit, meniti karir dari daerah ke pusat, dari bawah lagi. Udah cukup. Kalau keuangan alhamdulillah saya khatam, sebab saya S2 saya. Paham sekali begitu Pak. Ada kesulitan nggak sih Pak membagi pikiran ketika menjabat sebagai aparatur Kemendagri kemudian PJ Bupati Sinjai? Di sini malah bukan ada susah, tapi malah diuntungkan. Sinjai malah diuntungkan. Jadi beberapa program kegiatan bisa saya bawa kemari. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti kerjasama dengan Plensi, kerjasama dengan Japan Inisiatif bisa saya bawa. Ini sekarang saya lagi membuat lobby yang kemarin dengan Kas Jerman, Mas Ari dan Mr. Dennis. Itu Jerman yang dulu saya pernah kerjasama sewaktu saya sekretaris di BPSDM. Nah, ini saya mau bawa ke sini. Jadi program kegiatannya. Tapi kalau Jerman itu dia main di tiga segmen. Ya bukan segmen, ini segmen. Dia dimain di perubahan iklim, climate change, terus di demokrasi dan gender. Dia mainnya di situ. Nah, ini program-program ini yang harus bisa dijawab oleh kepala OPD. Ini harus bisa dijawab oleh kepala OPD. Jadi kepala OPD itu saya balik kembali flashback. Kepala OPD itu bagi saya harus taktis dia, taktis operasional. Sebab dia harus bisa melakukan sinergitas, kolaborasi, koordinasi. Kalau hanya dia berpikir hanya untuk OPD-nya, ini Sinjai nggak akan berkembang. Ini yang terjadi, saya lihat waktu saya masuk, Kadis Perdagangan melaksanakan pelatihan tembakau, tapi Kadis Pertanian memberikan kepada kelompok tani mensing pencacah tembakau ke yang lain. Mereka nggak sinkron nih. Nah, karena mereka nggak nyambung. Terus yang kedua, kasubag program, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Ini mau kita bereskan semua. Itu yang Anda temukan ketika baru datang. Nah, kalau 5 bulan terakhir ini sudah seperti apa Pak? Iya, kita lihat aja. Insya Allah kita lihat aja ke depan ini. Kan baru masuk baru masuk bulan 2. Insya Allah habis pemilu, ya mulai kita berbenah. Baik. Kita jeda kembali Bapak. 20 tahun, ya pindah lagi dia. Supaya dia jangan sampai 20 tahun di satu tempat. Kita jeda kembali Bapak. Iya. Baik pemirsa, kami masih akan melanjutkan dialog khusus, namun usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.